Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Rizky Muhtadin. Kami akan menyampaikan berita terkait dengan dinamika politik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Telah terjadi pro dan kontra terhadap keputusan-keputusan, tindakan, dan kebijakan dari Pak Prabowo Subianto. Itu adalah fakta. Saudaraku, ini adalah channel baru kami. Kami mohon dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih atas dukungannya. Kami sampaikan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Moga-moga semuanya diterima amal ibadahnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita mencermati berbagai postingan di berbagai platform media sosial, ada sebagian rakyat Indonesia yang sudah tidak percaya kepada Bapak Prabowo Subianto. Bahkan ada diaspora di luar negeri yang juga menyampaikan kekhawatirannya, baik yang ada di Belanda, yang ada di Iran, Irak. Kita tahu bahwa tidak sedikit bangsa kita yang mengais rezeki di luar negeri menjadi diaspora. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebagian orang berpendapat bahwa yang masih percaya kepada Bapak Prabowo Subianto adalah kelompok yang mendukung Zionis Israel. Sementara itu, pihak yang menentang imperialisme gaya baru yang dilakukan oleh Zionis Israel tentu saja sudah tidak percaya kepada Bapak Prabowo Subianto. Bahkan, walaupun Bapak Prabowo yang menawarkan menjadi mediator perdamaian, Iran itu juga tidak percaya dan menolak mediasi yang akan direncanakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan yang menarik adalah kedutaan besar Iran justru menemui Bapak Yusuf Kala untuk membahas terkait dengan dinamika hubungan luar negeri dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran. Saudaraku, dalam video ini akan kita sampaikan sejumlah opini masyarakat terkait hal itu dan juga sejumlah opini terkait dengan situasi dan kondisi di negeri kita. Kita simak videonya berikut ini. 1.000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaung semua. 1.000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan mbek semua. Kira-kira kita sebagai rakyat Indonesia sekarang ini harus mengaum atau mengembek. Karena pada pasalnya pemimpin kita sekarang ini jadi tukang megang map di dunia internasional. Bukan Prabowo, Dubes Iran temui JK bicara soal kondisi Teheran. Ya mungkin Iran juga berpikir ya, masa iya mereka berdiskusi dengan temannya musuh mereka. Ya kita tahu bersama bahwa Pak Prabowo itu sudah masuk circle-nya Netanyahu dengan Trump. Yang notabene mereka ini adalah musuh dari Iran itu sendiri. Sok mau jadi pahlawan di siang hari bolong. Itulah mentah-mentah sama pemerintah Iran. Parah guys. Mau jadi pahlawan internasional. Setelah menolak ajakan mediasi dari Prabowo, Duta Besar Iran datang dan lebih mempercayai Yusuf Kala untuk menjembatani kesenjangan antara Iran, Israel, dan Amerika. Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan situasi di Iran, serta kemungkinan peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik Timur Tengah. Padahal, sebelumnya Iran menolak ajakan mediasi dari presiden kita, Prabowo. Kenapa ya? Iran lebih mempercayai mantan wapres daripada presidennya langsung. Duta Besar Iran justru memilih menemui Yusuf Kala, bukan Presiden Prabowo Subianto, untuk membahas dinamika konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini memicu spekulasi politik, mengingat sebelumnya Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator. Namun Iran dikabarkan menolak tawaran tersebut. Pengamat menilai, pilihan Iran bertemu Yusuf Kala menunjukkan kepercayaan pada jalur diplomasi senior dan informal yang dinilai lebih fleksibel. Di tengah memanasnya situasi global, manuver ini dibaca sebagai sinyal bahwa komunikasi politik tak selalu berjalan lewat jalur resmi pemerintahan. Gimana nih menurut kalian? Ya, dalam pembicaraan dan kunjungan daripada duta besar Iran di Indonesia telah menyampaikan tentang situasi yang terakhir yang terjadi di Iran dan juga perlawanan daripada rakyat Iran dan korban yang dicapai baik kebanyakan sipil yang seperti anak sekolah dan sebagainya, dan tentunya mengharapkan dukungan umat Islam
Dan saya sampaikan bahwa kita semua umat Islam Indonesia dan pemerintah Indonesia itu mendukung malah Presiden Prabowo, yaitu siap untuk menjadi penengah dalam konflik ini, dan itu juga akan kita bicarakan dalam secara keseluruhan dengan pemerintah mengenai hal ini. Faktanya kediaman beliau justru sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Rumah Ali Masya Allah, tabarakallah, pemimpin yang sangat sederhana dan sangat layak dicintai rakyatnya. Imam Ali Khomeini sekarang sudah tiada, wafat dalam keadaan syahid di bulan mulia bersama istri tercinta. Seorang pemimpin yang sangat sederhana, tidak memperkaya diri, tidak meninggalkan kekuasaan kepada keturunannya, dan dia wafat bersama istri tercinta. Ya, dunia ini gak abadi, semua akan kembali, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya lebih dulu daripada rakyatnya. Apakah amanah atau tidak? Apakah lurus atau curang? Semua akan diminta pertanggungjawaban. Ingat, pengadilan akhirat gak ada yang bisa disogok. Belajar dari Imam Khomeini. Kan negaranya tidak membuka ruang negosiasi dengan Amerika Serikat. Pernyataan Sungguh ucapan yang mengandung pukulan yang sangat telak kepada Pak Prabowo. Tidak akan negosiasi dengan Amerika. Sementara Pak Prabowo mewakili dari BOP buatan Amerika. Nah, inilah negara yang berdaulat, tegas. Bicara nggak pelintat-pelintut, nggak teriak antek-antek asing, nggak teriak seperti itu. Tapi berdaulat, tidak ada negosiasi untuk Amerika. Masya Allah, keren Iran, keren. Walaupun saya nggak setuju dengan peperangan, karena peperangan akan membawa korban sipil, tapi luar biasa kedaulatannya. Guys, baca ini guys, ya. Menlu mengantarkan surat duka cita atas wafatnya Imam Ali Khomeini ke Dubes Iran. Saya bertanya-tanya, boleh dong saya bertanya-tanya? Gak biasanya tuh kepala negara mengucapkan duka pakai surat segala. Padahal ucapan duka itu kan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya, kenapa tuh Pak pakai surat-surat segala, nggak ngomong langsung? Biasanya Bapak itu kan paling demen berpidato, ya kan? Pokoknya Bapak itu kalau berpidato berapi-api, ya. Antek-antek asing, itu yang paling saya demen dari Bapak kalau berpidato. Kenapa ngucapin duka pakai surat Bapak? Kami rakyat Indonesia pengen dengar ucapan duka itu, karena yang wafat ini adalah pemimpin tertinggi Iran yang sangat dihormati oleh rakyatnya, yang sangat dicintai oleh rakyatnya, dan wafatnya pun syahid insya Allah, ya. Ya, Pak, Bapak kan tahu kan wafatnya karena apa? Karena teman Bapak tuh si Trump. Harusnya Bapak ngomong di pidato bahwa Indonesia ikut berduka. Mohon maaf ya Pak, saya cuma bertanya-tanya karena nggak biasa seperti ini. Ya, ada apa? Apakah ada yang mengintervensi atau ada yang bikin Bapak sungkan? Mudah-mudahan enggak ya Pak, karena saya tahu Bapak adalah jenderal yang integritasnya luar biasa, yang memimpin negara yang berdaulat, jauh dari antek-antek asing, ya Pak ya. Salam. Saya tegaskan Bapak Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap. Ntar dulu Pak, Indonesia bagian mana yang siap untuk berperang Pak? Pak nih seolah-olah ya, bukannya kita zaman penjajahan, zaman tahun penjajahan Belanda dulu Pak. Emang alutsista kita cukup Pak untuk melawan negara-negara yang super canggih sekarang ini? Kemungkinan kita kena satu rudal aja negara kita udah amburadul Pak. Kalau zaman dulu oke lah Pak, kita melawan penjajah pakai bambu runcing. Jadi sekarang Bapak seolah-olah di zaman yang serba canggih sekarang ini, alutsista negara lain yang super canggih, kita lihat sekarang Iran, seperti rudal yang diluncurkan, setingkat Israel yang katanya punya drone untuk menghambat rudal-rudal Iran, tembus Pak. Lah terus negara kita apa yang mau diandalkan Pak? Apa mungkin Bapak beranggapan selama anak-anak generasi muda kita dikasih MBG terus hebat-hebat, super kebal dengan alat-alat nuklir Pak ya? Dengan senjata-senjata super canggih, udah kebal tuh anak-anak yang dikasih MBG Pak. Aneh aja sih Bapak ini. Bapak sendiri dari TNI dulu Pak. Mungkin Bapak tahu gimana kekuatan alutsista negara kita. Kita ada di urutan nomor berapa? Dengan India aja kita kalah Pak, mungkinan alutsista kita. Jadi kadang-kadang Bapak hari ini ngomong kayak gini, besok ngomong lain lagi.
Kalau memang Bapak berharap Indonesia, ya kemungkinan rakyat yang dukung Bapak aja lah yang suruh berperang, Pak. Kasih makan tuh banyak-banyak tuh para ternak, Pak. Habis itu suruh pergi perang, Pak. Kalau kami mikir 2 kali, Pak. Ya. Bukannya kami nggak cinta NKRI, Pak. Justru kami cinta. Justru penjajahan di dalam negara kita itu dari pejabat negara, Pak. Di negara kita sendiri aja kita rakyat udah terjajah. Ya. Sumber daya alam kita dikuasain asing semuanya. Terus apa yang mau diharap? Hah? Begitu rakyat buka tambang sendiri ditangkepin. Begitu asing yang masuk. Ya karena pejabatnya dapat ini semua, Pak. Dapat cuan. Kalian yang kenyang. Jadi kalau untuk Bapak bilang Indonesia siap, maaf dulu. Saya secara pribadi tidak mau. Tapi kalau Bapak benar-benar ya dari sekarang tujuan Bapak memakmurkan rakyat, usir semua itu yang katanya antek-antek asing yang menguasai sumber daya alam kita, mungkin saya maju paling depan kalau masalah itu, Pak. Yang jelas merdekakan dulu rakyatnya, Pak. Rakyat Indonesia ini dimerdekakan dulu. Selama ini dijajah terus, baik dijajah secara material ya, pajak segala macam, pendidikan. Malah pejabat semua yang kenang. Sekarang Bapak sendiri bilang Indonesia siap perang kalau dibutuhkan. Pret apa, Pak? Mau pakai apa kita nangkis rudal negara-negara luar, Pak? Kasih makan kenyang aja itu ternak-ternak, terus suruh maju, suruh nangkal itu ya. Rudal itu, Pak. Waras dikit lah, Pak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kami sampaikan terima kasih atas atensi perhatian kalian semuanya. Demikian video yang kita sampaikan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga bisa menghibur kalian semuanya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Salam persaudaraan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!